Di dalam sistem teknologi informasi pasti melibatkan cukup banyak penyedia jasa seperti vendor, kemudian juga mitra atau pihak-pihak ketiga lainnya. Dan tentu saja organisasi atau perusahaan ini sangat bergantung dengan vendor atau pihak ketiga tersebut. Ada hal yang harus diperhatikan terutama dalam mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan yang diberikan pihak ketiga agar sesuai dengan harapan perusahaan. Namun sebelumnya, hal pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi adalah membuat kerangka mengenai tingkat layanan atau pengelolaan tingkat layanan. Kerangka ini berisi standar atau berisi butir-butir atau prinsip-prinsip penting yang harus diketahui oleh perusahaan dalam mengelola hubungannya dengan pihak ketiga manapun yang diberi tugas atau bekerja sama untuk memberikan layanan teknologi informasi. Pihak ketiga ini bisa penyedia jasa infrastruktur, bisa vendor aplikasi atau software, bisa juga yang bersangkutan adalah perusahaan training, ya. Apapun lah itu, yang penting dia adalah vendor atau pemasok. Setelah rangka tersebut selesai dibuat dan disahkan, maka hal kedua yang harus dilakukan adalah terkait dengan layanan atau suatu definisi yang atau yang dipergunakan perusahaan untuk mendefinisikan mana yang layanan, mana yang bukan. Karena ada yang sifatnya layanan yang sukarela, tidak masuk dalam perhitungan biaya atau bisnis. Tapi ada layanan yang benar-benar mengkonsumsi sumber daya perusahaan seperti keuangan, orang, waktu, dan lain sebagainya. Di sini dibedakan mana layanan yang benar-benar harus diperhatikan karena mengambil sumber daya bisnis terhadap layanan-layanan yang tidak perlu diperhatikan sungguh-sungguh karena sifatnya yang voluntarily atau sukarela. Setelah itu baru masuk ketiga, menyepakati jenis-jenis service level atau jenis-jenis tingkat layanan yang diinginkan antara kita sebagai perusahaan dengan pihak ketiga. Misalnya untuk layanan dalam bursa saham, selama proses jual beli saham atau selama sesi aktif tidak boleh ada satupun hubungan internet yang mati. 100% service levelnya. Sehingga tentu saja penyedia nanti harus memastikan hal itu dengan berbagai cara, dengan membuat hubungan yang redundant, ya, artinya yang double, untuk memastikan selalu tersedianya 100%. Tentu saja makin tinggi layanannya akan makin mahal biayanya. Mungkin ada jenis layanan yang 95% saja cukup karena tidak begitu kritis bagi perusahaan. Sehingga di situ disepakati 95%. Setelah agree atau setuju dengan level layanan antara pihak penyelenggara atau pemberi layanan dengan kita sebagai pengguna layanan, hal keempat yang dilakukan adalah terkait dengan operating level agreement atau kesepakatan untuk mengoperasikan seluruh sumber daya teknologi informasi agar tercapai tingkat kualitas yang diinginkan. Sifatnya lebih teknis terkait dengan masalah besarnya bandwidth misalnya, terkait dengan jenis infrastruktur yang double, terkait dengan SDM yang selalu siap setia 24 jam sehari 7 hari seminggu dan lain sebagainya. Setelah itu barulah yang hal kelima, harus ada mekanisme untuk mengawasi, memantau, mengendalikan dan melaporkan kualitas layanan tersebut dari hari ke hari untuk memastikan bahwa tingkat kinerjanya sesuai dengan yang diinginkan.
Dan hal terakhir atau keenam adalah berdasarkan evaluasi terhadap layanan, jika perlu dilakukan perubahan atau revisi terhadap kontrak, maka dilakukan. Jadi misalnya adalah dulu 95% menjadi 99%, apa yang harus dilakukan, kontraknya direvisi. Dan sebaliknya, misalnya ada layanan yang tidak terpenuhi, tentu saja harus ada konsekuensi, kompensasi ganti misalnya yang harus dilakukan oleh pihak pemberi layanan kepada yang menggunakannya. Tentu saja berdasarkan kontrak perjanjian yang ada. Jadi masalah kualitas layanan harus ada pada kontrak, dan di dalamnya juga tentu saja harus ada punishment atau juga ada hukum atau penalti jika layanan tersebut tidak terpenuhi. Terima kasih.